Tanganmu bukan tangan yang dikutuk. Tanganmu bukan tangan yang tidak berdaya. Hari ini firman mengingatkan kepada setiap kita, tanganmu berlumuran dengan berkat Tuhan. Oh aminnya boleh lebih dahsyat lagi. Tepuk tangan boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Berbicara tentang tangan saudaraku, saya akan membagikan kepada saudara 3 macam tangan yang Tuhan mau pakai untuk bisa memberkati anak-anaknya. Siap saudara? Saudara yang mencatat, saudara bisa tulis. Yang pertama adalah tangan Tuhan sendiri. Sebagian dari saudara melihat kepada saya dan berkata, Pastor, di mana-mana yang namanya berkat dari Tuhan itu pasti asalnya ya dari Tuhan. Tapi ketika saya berbicara tentang tangan Tuhan sendiri, saudaraku, ada tangan ajaib yang bekerja dengan cara yang tidak kasat mata untuk memberkati anak-anaknya di tempat ini. Masih ingatkah saudara di dalam perjalanan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, di padang gurun mereka menyaksikan the hand of God, the amazing hand of God bekerja atas kehidupan mereka. Bukan dari perantaraan manusia, tidak satu manusia pun yang menolong. Tapi mana turun dari langit buat mereka. Bahkan pada saat mereka berseru-seru kepada Tuhan, secara manusia mereka terbatas, saudaraku. Tuhan menurunkan angin, hujan burung puyuh membanjiri bangsa Israel. Itu yang saya sebut dengan tangan Tuhan sendiri, ada tangan yang ajaib. Sebagian dari saudara mengatakan kepada saya, Pastor, kok terdengar seperti mimpi? Exactly, saudaraku. Pastor, sebagian mungkin bahkan berkata itu kan hanya cerita Alkitab, Pastor. Kok kayaknya terdengar seperti dongeng? Exactly. One way or another saya berdoa ya saudaraku, di antara saudara ada orang-orang yang diizinkan Tuhan melihat the amazing hand of God bekerja dalam kehidupanmu. Engkau bisa mengatakan kepada saya, this is not me. Ini bukan manusia, ini Tuhan. Berbicara tentang the amazing hand of God ya saudara, mengingatkan saya kisah yang membuat saya takjub dan terkagum-kagum saudaraku. Bagaimana ketika saya berkunjung di Nigeria, saya mendengar satu kisah dari pendahulu Pastor Adeboye, pendiri dari gereja RCCG, saudara. Pada saat gereja ini didirikan mereka sangat miskin, Bu. Kondisi mereka sangat-sangat miskin. Benar-benar didirikan dari zero. Bahkan pendiri dari RCCG ini, Pak, bukan orang yang bisa membaca dan menulis. Secara edukasi, Bu, dia sangat terbatas sekali. Begitu miskinnya sampai untuk makan, Pak, orang ini bergumul. Tiap hari dia harus berjuang, tetapi dia mempercayai bahwa ada pesan yang dari Tuhan untuk membangun gereja ini. Dia melangkah dengan iman, saudaraku. Tahukah saudara bagaimana cara Tuhan memeliharakan keluarga ini di tengah kesulitan keuangan mereka? Tuhan mengatakan kepada gembala pendiri dari gereja RCCG ini, saudaraku, aku tidak akan membiarkan engkau di setiap pagimu akan selalu tersedia makanan di panci makanmu. At first saya mengatakan, what do you mean? Waktu saya mendengar kisah itu, saudara, saya katakan maksudnya bagaimana? Literally, Tuhan itu mengatakan kepada mereka disebut Papa Akindayomi, pendirinya, saudaraku, dan istrinya disebut Mama Akindayomi. Tuhan ngomong sama Mama Akindayomi ini, setiap pagi ketika engkau masak, ambil sendok, cedokkan itu ke dalam pancimu dengan satu persyaratan. Jangan pernah melihat apa yang ada di dalam panci. Setiap pagi Mama Akindayomi hanya akan mencedokkan sendok di dalam panci itu. Dia mengaduk di dalam panci itu, saudaraku. Apapun yang keluar dari panci itu, dia taruhkan
Di piring tempat dia makan, saudaraku. Hari demi hari, sedemikianlah caranya mereka makan. Panci itu tidak pernah kosong, panci itu tidak pernah ada habisnya. Saudara boleh melihat kepada saya dan saudara akan berkata, Pastor, kok seperti dongeng? Is it real? Sampai satu hari saudaraku, Mama Akin Dayomi dasar yang namanya wanita. Penasaran. Kok bisa tiap pagi dia buka, tutup, dia nggak lihat, dia cedokkan sendok itu saudaraku selalu keluar makanan. Satu hari dia penasaran, dia lupa perintah yang Tuhan berikan apa Bapak Ibu? Jangan melihat ke dalam panci. Hari itu dia tidak bisa menahan rasa penasarannya saudaraku. Dia buka panci itu, dia mengintip ke dalamnya. Panci itu kosong. Itu kali terakhir dia menyedokkan sendok ke dalam panci itu dan makanan keluar dari panci itu.